Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8 dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 bab 1, menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Kita akan belajar kegiatan 1, menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Ada di halaman 1 sampai dengan 8 anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan memahami teks laporan hasil observasi atau LHO dan dapat menuliskannya. Kalian juga dapat memahami informasi, menjelaskan struktur teks LHO, dan menanggapi pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menggunakan tanda baca dan tata cara menulis kata dari bahasa daerah dan bahasa asing dengan benar. Kata kuncinya anak-anak yaitu teks laporan hasil observasi, tabel informasi, topik, gagasan utama, data dan fakta, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, tanda baca, serta penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Mari kita siap-siap belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan banyak peristiwa. Beberapa di antara peristiwa itu mungkin menarik perhatian, sehingga kalian ingin mengamati lebih dekat. Terkadang dari menyaksikan peristiwa itu muncul keinginan mencatat. Hal itu bagus supaya kalian dapat terus mengingatnya. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar disebut observasi. Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Beberapa peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mungkin menarik untuk diamati. Misalnya, pawai sepeda hias, konvoi kendaraan bermotor, kegiatan bongkar muat pelabuhan, dan suasana di terminal. Lihatlah gambar pada halaman sebelumnya. Gambar itu menunjukkan sebuah situasi yang ada di dalam bus kota. Amatilah suasana yang ada dalam gambar. Selanjutnya, diskusikan pertanyaan berikut ini bersama guru dan teman-teman. Baik, Ibu sudah kutipkan untuk gambarnya. Kita cermati anak-anak. Ke pertanyaan ke-1. Seperti apa situasi dalam bus kota itu? Ibu memberi alternatif jawaban. Situasi dalam bus kota itu, seluruh penumpang mendapat tempat duduk dan aktivitas penumpangnya beragam. Ke pertanyaan kedua, siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkannya berdasarkan pakaian yang mereka kenakan? Kita cermati anak-anak, di sini kelihatannya ada yang ini memakai seragam, berarti ini ada bisa juga ini karyawan. Bisa juga ini penumpang umum anak-anak. Maka Ibu memberi alternatif jawaban. Penumpang bus kota tersebut ada seorang laki-laki berjaket biru yang sedang tidur, seorang wanita hamil, seorang wanita yang sedang memangku anak balita, seorang wanita yang sedang melihat layar ponselnya, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas. Berdasarkan pakaian mereka, bisa disimpulkan bahwa penumpang bus itu adalah karyawan dan penumpang umum. Ke pertanyaan ketiga, adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar itu? Ibu menjawab ada. Semua penumpang, terutama ibu hamil, ibu dengan balitanya, dan penyandang disabilitas bisa duduk dengan nyaman dalam perjalanan dengan bus kota.
Ibu lanjut ke pembelajaran A mengenal teks laporan hasil observasi. Materi membaca anak-anak. Teks yang akan kalian baca adalah laporan hasil observasi seorang peserta didik SMP terhadap situasi dalam bus kota yang ditumpanginya. Bacalah teks ini dengan baik, cermatilah informasi-informasi yang ada dalam teks. Kegiatan 1 anak-anak, menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Lanjut ke materi jelajah kata anak-anak. Dalam teks tersebut, kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati penulis. Kalian dapat membaca kata-kata tersebut beserta pengertiannya pada kotak jelajah kata berikut. Nih, penumpang prioritas, ini artinya penumpang yang didahulukan untuk mendapat tempat duduk seperti orang lanjut usia, difabel, orang sakit, perempuan hamil, dan perempuan yang membawa anak balita. Selanjutnya kata difabel artinya sebutan lain bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya penyandang disabilitas. Ini adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Lanjut handle grip anak-anak, kita cermati penulisan handle grip karena ini merupakan bahasa Inggris. Serapan dari bahasa Inggris ini ditulis dengan huruf miring anak-anak. Ini penulisannya. Kita cermati di sini. Artinya gantungan, pegangan tangan di bus kota. Selanjutnya balita, singkatan dari bawah 5 tahun atau usia anak rentang 2-5 tahun. Selanjutnya adalah kruk, yaitu tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Arti dari kata-kata tersebut juga dapat kalian telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kecuali handle grip. Kata dari bahasa Inggris dapat ditemukan dalam Kamus Bahasa Inggris. Selain dalam bentuk cetak, KBBI juga tersedia dalam bentuk kamus digital dan kamus online.
Kalian dapat mengaksesnya melalui laman https://kbbi.kemdikbud.go.id/ dengan langkah-langkah berikut. 1. Ketik alamat https://kbbi.kemdikbud.go.id/ melalui mesin pencarian di internet. Selanjutnya, ketik kata dasar dari kata atau istilah yang ingin kalian cari tahu artinya. Misalkan untuk kata difabel, kalian dapat mengetik huruf D sebagai huruf awal, maka kalian dapat menemukan kosakata yang diawali huruf D, termasuk kata difabel. Kalian dapat mengklik kata itu dan artinya akan muncul. Yang kedua, jika kalian perhatikan di depan setiap kata dalam kamus terdapat huruf kecil berwarna merah, yaitu huruf misalnya merah N kecil. Huruf ini merupakan singkatan dari kelas kata, yaitu nomina atau kata benda anak-anak. Yang ketiga, kalian dapat berlatih mencari arti kata dengan menggunakan KBBI daring atau online yang bisa diketik langsung di mesin pencarian. Kalian dapat langsung mengetik kata yang ingin diketahui dan artinya akan muncul. Dengan menemukan arti kata-kata tersebut, kalian telah berlatih menggunakan kamus. Lanjut ke materi berlatih anak-anak. Kalian sudah membaca teks penumpang bus kota. Dalam tabel berikut terdapat beberapa kalimat informasi. Cermatilah ada atau tidaknya informasi tersebut di dalam teks. Kemudian centanglah kolom yang sesuai. Ini tabel 1.1 informasi teks penumpang bus kota. Informasi yang ke-1, bus kota mengangkut beragam penumpang, yaitu anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Ada tadi anak-anak Ibu centang. Yang kedua, seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Ada anak-anak? Informasi selanjutnya, ada seorang ibu yang memangku anak balita. Informasinya tadi ada Ibu centang. Berikutnya, seorang laki-laki penyandang disabilitas mendapat tempat duduk. Ibu centang karena ada di sini, ada Ibu centang. Informasi berikutnya, penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi umum. Tidak ada anak-anak dalam teks tadi, jadi Ibu centang tidak ada. Dengan mencentang tabel di atas, kalian berlatih membaca teks dengan saksama untuk menemukan informasi. Lanjut ke materi berlatih anak-anak. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya dalam teks penumpang bus kota. 1. Seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Yang kedua, seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Ayo berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Perhatikan kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Selanjutnya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan jenis kalimat tersebut, termasuk objektif atau subjektif. Ingat, ciri-ciri kalimat objektif adalah tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya. Sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Kalimat objektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi.
Ketiga, menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurangi. Dan yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Sekarang silakan centang kolom berikut ini sesuai dengan jenis kalimatnya. Ke kalimat ke-1 anak-anak, pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Ini jelas kalimat objektif, Ibu centang. Ke kalimat kedua, sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Di sini ada kata sangat anak-anak. Ini berarti di sini ada sangat kencang. Ini merupakan pandangan dari penulis atau pendapat dari penulis anak-anak. Ini berarti bersifat subjektif, Ibu centang di sini. Ke kalimat ketiga, penumpang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi. Berarti ini objektif sesuai keadaan atau faktanya. Kalimat keempat, ia mengenakan kemeja berwarna biru. Ini sesuai fakta, berarti ini objektif. Kalimat kelima, di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Di sini ada kata mungkin, berarti ini merupakan pendapat atau pandangan dari penulis, berarti ini merupakan kalimat yang subjektif. Dengan mencentang kolom dalam tabel di atas, kalian berlatih memahami kalimat objektif dan subjektif. Lanjut ke materi berdiskusi anak-anak, duduklah berkelompok, lalu diskusikanlah pengalaman kalian saat berada di dalam kendaraan umum yang berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Kendaraan umum apa saja yang pernah kalian naiki? Pernahkah kalian mengalami situasi seperti yang ada dalam teks penumpang bus kota? Yang kedua, bandingkan pengalaman kalian masing-masing. Apakah perilaku penumpang berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan? Diskusikanlah penyebabnya. Presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Kalian dapat menggunakan berbagai alat bantu seperti gambar, foto, atau yang lainnya agar presentasi kalian lebih menarik. Kalian dapat meminta tanggapan kelompok lain atas presentasi kalian. Dengan pertanyaan yang mereka sampaikan, lalu diskusikan jawabannya bersama teman-teman satu kelompok. Kemukakan jawaban kalian secara sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Hasil diskusi kalian dapat ditulis pada tabel seperti berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak kendaraan umum yang pernah ditumpangi, misalnya saja bus kota. Perilaku penumpangnya adalah duduk santai, melihat layar ponsel, berdiri dengan memegang handle grip, berbincang dengan penumpang lain, dan tidur. Selanjutnya kereta api. Perilaku penumpangnya duduk santai, melihat pemandangan di luar, membaca buku, membaca layar ponsel, makan atau minum, mengobrol dengan penumpang lain, dan tidur. Lanjut, ini untuk kendaraan umum angkutan kota. Duduk santai, melihat layar ponsel, dan berbicara dengan penumpang lain. Kendaraan umum yang pernah ditumpangi berikutnya adalah pesawat terbang anak-anak. Perilaku penumpangnya misalnya ada yang duduk santai, melihat pemandangan di luar pesawat, makan atau minum, berbincang dengan penumpang lain, dan tidur. Dengan berdiskusi, kalian berlatih untuk berbicara dan menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.